pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi daerah mandiri pangan sesuai harapan Presiden RI. Progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat atau Palembang Newport di Sumatera Selatan akan segera memasuki proses sertifikasi. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Selasa 3 Desember 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi daerah mandiri pangan sesuai harapan Presiden RI. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk bisa mandiri pangan, menyusul potensi ancaman krisis pangan yang bisa terjadi di beberapa tahun ke depan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Selatan Ruswan Effendi. Menurutnya masyarakat dapat memanfaatkan lingkungan yang ada di rumahnya untuk bisa bercocok tanam sebagai upaya menghadapi ancaman krisis pangan yang bisa terjadi tersebut. Keamanan pangan dalam arti bahwa kita bisa mempertahankan hidup atau bisa memenuhi kebutuhannya, juga yang kita konsumsi adalah aman. Nah itulah makanya salah satu programnya adalah Sumsel Mandiri Pangan. Sumsel Mandiri Pangan ini kita tentunya diajak untuk merubah mindset dari pembeli menjadi penghasil. Itu yang pertama. Kedua, bahwa kebutuhan pangan dan gizi kita harus dipenuhi dari lingkungan kita, dari rumah tangga kita, dengan memanfaatkan lahan-lahan sempit, dengan menanam budidaya sayur-sayuran, dan juga tentunya protein-protein yang dihasilkan dari baik itu dari ikan maupun dari hewani. Ruswan Effendi juga menambahkan, dengan upaya mandiri pangan yang ada di lingkungan keluarga dapat mengatasi masalah inflasi dengan menekan harga komoditi yang ada. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Setelah melakukan pemungutan suara ulang, Komisi Pemilihan Umum Palembang menyebut Selasa hari ini mulai perhitungan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan panitia pemilihan kecamatan. Pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU di 5 TPS Palembang Senin 2 Desember berlangsung aman dan lancar. KPU Palembang juga memastikan perhitungan suara dilakukan secara transparansi di tingkat TPS oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Anggota KPU Palembang Divisi Penyelenggaraan Teknis Sri Mariati mengatakan pemungutan suara ulang dilakukan pada Senin karena surat suara yang baru tiba, kemudian juga PSU dilakukan karena pada hari ini, Selasa 3 Desember, mulai dilakukan perhitungan suara di tingkat kecamatan. Untuk surat suara masuk dalam kotak suara, KPU Palembang ditegaskan Sri memastikan kotak suara ditutup dan digembok lalu disegel untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten kota, bahkan hingga ke provinsi. Kemudian dilanjutkan ke tingkat nasional untuk dicek kembali oleh KPU RI. Di kecamatan itu kan rekapnya kan sampai tanggal 3 untuk direkap di kecamatan. Sementara kalau kami melakukan itu di tanggal 1 ini, hari Minggu, itu surat suaranya belum tersedia. Karena untuk surat suara PSU itu hanya ada 2.000. Ya, dan untuk surat suara gubernur itu kan ada di provinsi. Sementara untuk provinsi saja ada berapa kabupaten kota yang juga melakukan PSU. Jadi untuk kota Palembang kita tidak kebagian, jadi harus menunggu cetak dulu. Terpaksa hari kerja di hari Senin tanggal 2. Kalaupun kalau harus Sabtu tanggal 7, tanggal 8 kan minggu depan itu sudah tidak bisa lagi, sudah lewat waktunya untuk kami melakukan PSU. KPU memberikan rentan waktu selama 20 hari untuk melakukan perhitungan dan rekapitulasi suara dimulai dari 27 November hingga 16 Desember 2024. Setelah itu dilakukan penetapan hasil resmi oleh KPU. RRI Palembang Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat atau Palembang Newport di Provinsi Sumatera Selatan akan segera memasuki proses sertifikasi hak pengelolaan atau HPL. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengatakan proses HPL dilakukan setelah proses penyelesaian lahan yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan.
Ellen mengungkapkan lahan tersebut merupakan lahan untuk kawasan pelabuhan seluas 60 hektar, serta lahan pendukung di Mozaik 5 dan 6 yang masing-masing seluas 80 hektar atau secara keseluruhan 160 hektar. Sejalan dengan itu, lanjut Ellen nantinya sekaligus akan membicarakan terkait pengusulan kawasan tersebut sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK. Tadi kita sudah update lapor, beberapa persoalan teknis di lapangan kita sudah mulai selesaikan. Yang sekarang yang kita kejar adalah bagaimana penyelesaian lahan yang sudah diturunkan statusnya, sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Sekarang kita proses untuk HPL-nya. Tadi ada Ibu Kanwil akan membantu untuk menyegerakan ini. Nah, kalau ini sudah ada, Kementerian Perhubungan segera juga akan menyelesaikan untuk mulai tender pembangunannya. Kita tunggu. Mudah-mudahan segera nanti kita konkret. Sementara untuk diketahui Tanjung Carat dapat menjadi KEK dengan beberapa persyaratan seperti memenuhi kriteria kesesuaian RT RW, tidak mengganggu kawasan hutan lindung, lahan lebih dari 50% dari KEK harus dikuasai oleh pengusul, serta kejelasan investor yang akan menanamkan modal. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu menjelaskan proses koordinasi terus dilakukan untuk mengaktualisasi pembangunan pelabuhan tersebut. Akan tetapi belum dapat memastikan kapan proses pembangunan dapat direalisasikan. Pendengar, LLDIKTI Wilayah 2 Sumbaksel bentuk Satgas khusus untuk menanggulangi permasalahan kejahatan seksual dan perundungan di kampus. Laporan langsung akan disampaikan Rian Apridani. Rian. Ya, Dela dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDIKTI Wilayah 2 yang mencakup wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung terus berupaya mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui pembentukan Satuan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS, serta pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi atau PPKPT. Kepala LLDIKTI Wilayah 2 Ishak Iskandar menjelaskan bahwa meskipun ada penurunan jumlah kasus kekerasan seksual tetap menjadi isu yang sangat penting. Berdasarkan data tahun 2023, meski ada penurunan kasus kekerasan seksual dan perundungan masih mencatatkan angka yang cukup signifikan di perguruan tinggi di wilayah Sumbaksel. Pada tahun 2023, LLDIKTI mencatat ada di bawah 10 kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan. Namun meski angkanya rendah, LLDIKTI Wilayah 2 tetap berkomitmen untuk mengantisipasi dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Ishak juga menyampaikan bahwa sebelumnya Satgas PPKS hanya fokus pada penanganan kekerasan seksual, namun kini berdasarkan Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024, ada pembaruan untuk menangani masalah kekerasan secara lebih komprehensif di semua lini perguruan tinggi. Dengan membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, untuk mendukung hal ini, LLDIKTI Wilayah 2 telah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan perguruan tinggi untuk segera membentuk Satgas tersebut. Terkait mengantisipasi program Satgas, jika mereka tidak fit kerja karena naik komunikasi orang sendiri, jadi untuk mobilisasi, baca media informasinya, segala macam kan dia fasilitasi dari pimpinan. Jadi mereka bisa bekerja juga. Hingga saat ini dari total 166 perguruan tinggi di wilayah Sumbaksel, 101 perguruan tinggi sudah membentuk Satgas PPKS atau PPKPT. Sementara 65 perguruan tinggi lainnya masih dalam proses pembentukan. Proses pembentukan Satgas memang memerlukan waktu dan tidak mudah, namun dengan adanya peraturan baru, diharapkan perguruan tinggi dapat segera menyelesaikan administrasi dan membentuk Satgas dengan sebaik-baiknya. Demikian Rian Apridani melaporkan. Laporan Rian Apridani mengenai LLDIKTI Wilayah 2 Sumbaksel bentuk Satgas khusus untuk menanggulangi permasalahan kejahatan seksual dan perundungan di kampus. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan sebanyak 2 kg sabu dan 657 butir pil ekstasi.
Sebanyak 2 kg sabu dan 657 butir pil ekstasi dimusnahkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Narkoba tersebut merupakan barang bukti dari penangkapan 10 tersangka yang semuanya berperan sebagai kurir. Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup. Wadir Res Narkoba Polda Sumatera Selatan AKBP Haris Sandi mengatakan, pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan narkoba ke dalam air, deterjen, dan di blender di hadapan para tersangka. Pemusnahan tersebut untuk mencegah penyalahgunaan dan mengungkap kasus narkoba yang terjadi selama bulan Oktober hingga November tahun 2024. Barang bukti keseluruhan yang dimusnahkan ada untuk sabunya ada 2.721,19 gram dan untuk ekstasi ada 670 butir. Anak bangsa yang berhasil diselamatkan keseluruhannya ada 28.551 jiwa. Untuk tersangka sendiri ada 10 orang, ya, salah satunya ada perempuan. Menurut Arisandi, penangkapan dilakukan di Palembang, Oku Timur, dan Banyu Asin berdasarkan 6 laporan polisi. Menjelang tahun baru, polisi akan memperketat pengawasan di jalur rawan peredaran narkoba, termasuk di tempat hiburan. Para tersangka kini ditahan di Mapolda Sumatera Selatan. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Memperingati Hari Disabilitas Internasional, Yayasan Sharing Disabilitas Indonesia menilai disabilitas tidak hanya ada di jalanan, tapi disabilitas juga ada yang meraih kesuksesan. Memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember setiap tahunnya, Yayasan Sharing Disabilitas Indonesia menekankan bahwa disabilitas tidak hanya terlihat di jalanan, tetapi penyandang disabilitas juga mampu meraih kesuksesan. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Diharapkan dengan peringatan ini, masyarakat lebih memahami pentingnya menghormati terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Anggota Yayasan Sharing Disabilitas Indonesia, Midi, mengungkapkan bahwa disabilitas tidak hanya terbatas dalam keterbatasan fisik yang terlihat di jalan, namun juga dapat menginspirasi dan bahkan membawa kesuksesan. Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki potensi yang sama untuk mencapai hal-hal besar, seperti halnya individu tanpa disabilitas jika diberikan kesempatan yang sama. Kalau bisa jangan cuma 1 tahun sekali ya, jangan cuma pas HDI. Kalau bisa sekali-kali dong ngadain workshop disabilitas, libatkan orang tua disabilitas. Jadi biar mereka tahu ini ada contoh disabilitas yang sukses. Jangan selama ini masyarakat taunya disabilitas cuma di jalan. Midi juga menambahkan bahwa disabilitas seharusnya tidak hanya dipandang sebagai objek kasih sayang, melainkan harus diperlakukan setara dengan masyarakat lainnya. Ia menegaskan pentingnya penyandang disabilitas memiliki akses yang sama dalam pendidikan dan lapangan kerja. Kesetaraan ini dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mereka berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Sementara itu, M. Aprizal Apriyadi, warga Palembang, mengatakan bahwa peringatan Hari Disabilitas Internasional ini harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih menghargai penyandang disabilitas. Ia mengajak semua pihak untuk lebih peduli dan memahami kebutuhan serta hak-hak mereka. Aprizal berharap agar masyarakat dapat lebih sensitif terhadap kondisi penyandang disabilitas dan memberikan dukungan kepada disabilitas. Suatu tubuh yang utuh gitu ya harus bisa berbaur dengan anak-anak yang kekurangan gitu. Karena itu mereka tidak merasa tersisih. Jadi mereka bisa, mereka masih bisa diterima oleh lingkungan, peduli dengan hal-hal sosial seperti ini. Semoga anak-anak yang disabilitas itu menjadi lebih semangat. Jadi mereka bisa berbaur dengan orang-orang yang mungkin tidak seperti mereka, tapi kami juga bisa merangkul mereka juga kita anggap jadi adik-adik yang kita motivasi untuk bisa tetap maju, tetap semangat, karena kan yang namanya masa depan itu nggak cuma dari orang yang punya fisik utuh yang sempurna seperti kita, tapi mereka juga ada kesempatan seperti itu. Aprizal juga berharap bahwa dengan adanya peringatan Hari Disabilitas Internasional ini, para penyandang disabilitas akan merasakan lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Ia percaya bahwa perhatian dan dukungan masyarakat akan membantu mereka untuk lebih percaya diri dan terus berkembang, serta meraih impian mereka seperti halnya orang pada umumnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Mall Pelayanan Publik Banyuasin siap resmikan pada Desember 2024. Ali Sadikin pastikan persiapan sudah 100%. Mall pelayanan publik kita ini merupakan kantor DPP TSP. Mall Pelayanan Publik MPP Banyuasin yang berlokasi di Pangkalan Balai siap diresmikan secara daring pada 12 Desember 2024 bersama sejumlah MPP lainnya di Indonesia. Kepala DMP TSP Banyuasin, Ali Sadikin, memastikan persiapan fasilitas dan layanan telah mencapai 100%, hanya menyisakan penyempurnaan aplikasi online sebagai pendukung layanan terpadu. Mall ini merupakan hasil rehabilitasi kantor DMP TSP oleh Dinas PUPR Banyuasin. Ali menjelaskan, fasilitas di MPP ini meliputi 18 counter layanan yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat seperti nomor induk berusaha atau NIB, izin praktik dokter dan bidan, serta pelayanan berbasis gedung atau PBG. Ali menyampaikan, MPP Banyuasin akan menjadi pusat layanan publik utama, didukung oleh 2 lokasi permanen lainnya di Citra Grand City dan P2TS OP Mall Jagabaring. Selain itu, DMP TSP juga mengoperasikan 1 unit mobil layanan keliling untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan. Yang direhab dan itu dilaksanakan oleh PUPR. Kita hanya menerima bangunan. Serta persiapannya sekarang sudah 100%, hanya tinggal beberapa penyempurnaan berkaitan dengan aplikasi online. Secara sarana prasarana dan kesiapan persyaratan sudah lengkap dan sudah siap untuk ikut peresmian pada tanggal 12 Desember oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nanti pada bulan Desember ada beberapa mall pelayanan di seluruh Indonesia dilakukan secara daring. Nanti Pak Bupati standby di mall kita. Ali Sadikin menambahkan, layanan di MPP juga akan melibatkan berbagai instansi, termasuk Kejaksaan Negeri yang akan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Dari segi infrastruktur, kapasitas listrik dan jaringan internet telah dipastikan memadai. Meski potensi gangguan teknis dari penyedia layanan internet tidak dapat dihindari, Mall Pelayanan Publik Banyuasin menjadi langkah nyata dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. PJ Bupati Banyuasin akan hadir dan mengikuti secara daring peresmian MPP nasional sebagai simbol komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Manajemen Sriwijaya FC fokus berbenah memasuki putaran kedua musim ini. Sriwijaya FC siap melakukan perombakan pemain untuk tingkatkan performa di putaran kedua Liga 2 Indonesia. Memasuki awal putaran kedua Liga 2 musim ini, Sriwijaya FC masih menghadapi kesulitan untuk kembali ke jalur kemenangan. Pelatih Hendry Susilo mengungkapkan, meski sudah melakukan evaluasi mendalam, timnya belum mampu menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tim yang dijuluki Laskar Wongkito ini seharusnya tampil lebih solid di kandang Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, namun malah kesulitan meraih poin penuh. Hendry menegaskan perubahan perlu dilakukan segera untuk meningkatkan daya saing tim ke depan. Ya, saya pikir di perlini ya, yang tidak terlalu besar. Kita butuh mungkin satu di belakang, satu di tengah, satu di depan atau dua di tengah, dua di depan. Itu yang bisa kita bisa kita harus ya kurang lebih 4-5 pemain. Ya di tim kan biasa evaluasi, kita buat, kita cari yang baru, yang baru artinya yang kita butuhkan, tim ini membutuhkan pemain. Sebagai langkah konkret, Hendry berencana untuk mendatangkan pemain baru di beberapa posisi penting, termasuk kiper, lini belakang, tengah, dan juga depan. Dari Jakabaring Sport City, Ari Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delwawi, undur diri dan sampai jumpa.
Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.